Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Minciana Bete menjelaskan materi yang hari ini, yaitu temanya tentang mengenal kehidupan manusia masa praaksara. Jadi praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yaitu yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa prasejarah, yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Yang berikut itu kita mengenal tentang asal-usul kehidupan manusia, yaitu ada Archaikum, Plesiozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau Paleozoikum. Yang pertama itu Archaikum, yaitu Archaikum ini berumur kira-kira 2.500 juta tahun. Pada saat itu bumi masih belum dingin, udara masih panas sekali. Kulit bumi ini dalam proses pembentukan, belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang berikut itu penjelasan Plesiozoikum, yaitu zaman di mana diperkirakan berumur 340 juta tahun. Pada zaman ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Binatang-binatang yang kecil atau mikroorganisme sudah ada. Juga binatang yang tidak bertulang punggung. Bahkan beberapa jenis ikan, amfibi dan reptil sudah mulai ada. Karena keadaan bumi masih berubah-ubah, maka keadaan kehidupan masih sulit untuk meningkat. Yang ketiga yaitu tentang Mesozoikum. Zaman ini berumur kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman ini kehidupan di bumi semakin berkembang. Binatang-binatang pada zaman ini mencapai bentuk yang besar sekali. Antara lain Dinosaurus panjang 12 meter, Atlantosaurus panjangnya 30 meter. Jenis burung sudah mulai ada zaman ini, disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman jenis binatang reptil yang paling banyak sekali. Yang keempat tentang Neozoikum atau Kensozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun. Keadaan bumi pada zaman ini menjadi baik. Perubahan cuaca tidak begitu besar, walaupun zaman es masih ada, kehidupan berkembang dengan pesat sekali. Zaman ini dibagi beberapa menjadi antara lain, yaitu zaman tertier dan yang kedua itu zaman kuarter. Zaman tertier ini ditandai dengan semakin berkurangnya binatang raksasa. Famili binatang menyusui sudah mulai ada. Beberapa jenis monyet dan kera telah mulai hidup. Yang berikut itu tentang kuarter. Zaman kuarter berlangsung kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini telah ada tanda-tanda kehidupan manusia. Bagian-bagian zaman ini disebut dengan istilah kala. Zaman ini disebut dengan istilah kala. Yang berikut itu tentang pembagian zaman praaksara. Berdasarkan benda-benda peninggalan yang ditemukan masa praaksara, prasejarah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada zaman batu tua atau Pleitikum, dan zaman batu muda, zaman batu tengah atau Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, dan zaman batu besar atau Megalitikum.
zaman batu, yaitu zaman ketika manusia mulai mengenal alat-alat dari batu. Pada zaman ini bukan berarti alat-alat dari kayu atau bambu tidak dibuat. Alat yang terbuat dari bahan kayu atau bambu mudah rapuh, tidak tahan lama seperti batu, bekas-bekas peninggalannya tidak ada lagi. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan materi hari ini dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya tutup materi hari ini. Mohon maaf jika tadi dalam penjelasan ada salah kata atau kata yang tidak menyenangkan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu.